Hai Sobat Makan, akhirnya manga One Piece chapter terbaru sudah rilis. Sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa loncengnya juga. Di awal scene kita diperlihatkan situasi yang serius di Tanah Suci Marijoa, di mana Gorosei membicarakan soal munculnya Dewa Nika dan tumbangnya dua Yonko yaitu Big Mom dan Kaido. Gorosei berkata, jadi akhirnya Nika sudah muncul, dua Yonko sudah kalah. Kita tidak bisa merahasiakannya. Seluruh dunia akan mengetahui berita ini. Benar-benar saat yang buruk. Bagaimana cara kita membereskan ini? Panel kemudian berpindah di laut sekitar Wano. Gorosei menanyakan tentang gajah yang berjalan yaitu Junisa pada agen CP0 yang berhasil melarikan diri. Gorosei berkata, apa kau yakin gajah itu sudah pergi? Agen CP0 menjawab, ya, gajah itu menghilang ke dalam kabut. Gorosei berkata kembali, jadi perbatasan Wano akan tertutup untuk sekarang. Itu berarti Wano masih hampir mustahil untuk ditembus. Mereka sudah merubah rencana dengan mempertimbangkan situasi saat ini. Setidaknya salah satu dari mereka cukup cerdik. Sekarang meskipun dengan jumlah kita, serangan langsung akan sangat mustahil. Apa masih memungkinkan kita bisa membawa Nico Robin ke sini? CP0 dengan yakin menjawab, ya, itu benar. Setelah percakapan itu selesai, tiba-tiba denden musik CP0 berbunyi. Mereka semua kaget mendengar denden musik CP0 berbunyi. CP0 berkata, siapa kau? Jawab. Kemudian terdengar suara dari denden musik. Dengar baik-baik, tetap di tempat kalian. Aku dalam perjalanan. Tiba-tiba panggilan itu terputus. Ternyata percakapan mereka semua terdengar oleh seseorang yang telah membaca sinyal denden musik CP0. Kita berlanjut di Tanah Wano. Setelah 20 tahun kekejaman di Wano, berita tentang kemenangan Kozuki disambut dengan penuh kegembiraan. Di dalam kastil Onigashima yang saat ini terdampar di negeri Wano, Hawking dengan kondisi yang memprihatinkan karena pertempuran itu menanyakan sesuatu pada Egg-Drake. Hawking lalu berkata, Drake, jadi selama ini kau adalah anjing angkatan laut. Egg-Drake yang terbaring di lantai menjawabnya, kau mau aku menjawab pertanyaanmu itu? Apa kau tidak punya pertanyaan lain? Hawking kemudian duduk menyandar pada tiang yang berada di samping Egg-Drake. Egg-Drake kemudian berkata lagi, kau kelihatan sekarat. Kukira kartu-kartumu itu akan menjanjikanmu tetap selamat selama kau berpihak pada Kaido. Hawking kemudian menjawabnya, aku menyerah pada monster itu saat dia muncul, karena aku tahu kalau melawan berarti bisa mati. Tapi Ikki dan rekrunya bertarung sampai akhir. Mereka sudah siap mati. Tapi meskipun aku meramalkan kemenangannya, apa kau benar-benar berpikir aku akan kembali berpihak padanya? Egg-Drake terdiam sejenak dan membayangkan kembali percakapan dengan Hawking beberapa waktu lalu. Egg-Drake berkata, kalau kau ingin berganti pihak, sekaranglah saatnya. Apa kata kartu-kartumu itu? Hawking menjawab, aku meramalkan peluang selamat seseorang untuk besok hanya 1%. Setelah diam sejenak, Egg-Drake bertanya kembali pada Hawking, saat kau meramal masa depan, seseorang yang kau maksud adalah... Sebelum sempat Egg-Drake menyelesaikan ucapannya, Hawking langsung berkata, aku sendiri. Dan nampaknya setelah berkata demikian, Hawking tertunduk lemah dan kehilangan kesadarannya. Time skip ya sob. 7 hari kemudian setelah perang yang sangat melelahkan selesai, tepatnya di ibu kota bunga. Situasi kemenangan masih terasa di sana. Terlihat salah satu dari warga di ibu kota bunga meminta bahwa dekorasinya tidak boleh dibongkar dulu, karena Tuan Momonosuke sang shogun telah berkata bahwa akan ada festival kembali. Di lain panel kita diperlihatkan anak-anak yang sedang belajar sejarah di sekolah mereka. Salah satu dari siswa di sana bertanya pada gurunya, Ibu Sarahebi tidak akan kembali. Kenapa? Mereka tidak tahu bahwa Sarahebi adalah bawahan Kaido yang telah mencuci otak para pemuda di negeri Wano. Guru baru itu kemudian berkata, maaf, tapi kita harus mengulangi pelajaran sejarah kalian tentang pahlawan negeri ini dari nol. Pelajaran pertama kita adalah kisah tentang Kozuki Oden yang mengagumkan. Di samping panel kita juga melihat warga yang tengah membicarakan Komurasaki. Salah satu warga berkata, masih sulitku percaya kalau wanita tercantik Wano, Nona Komurasaki sebenarnya adalah anak putri Tuan Oden. Kudengar kalau si Kapak Kawamatsudono menyelamatkannya dari kastil yang terbakar. Warga yang lain menanggapi, sungguh kesetiaan yang luar biasa. Dan Akazaya lain yang mengawasi selama ini. Kiyoshiro sang bos Yakuza sebenarnya adalah Tuan Denjiro yang menyamar.
Panel kemudian memperlihatkan keadaan di perkebunan negeri Wano. Salah seorang warga berkata, "Apa kalian mengetahui sesuatu tentang seseorang yang mengalahkan Kaido?" Warga lain menanggapi, katanya dia adalah prajurit yang bernama Joy Boy. Aku dengar dia sudah tidak lagi di negeri ini. Aku ingin sekali bertemu langsung dengannya. Kisahnya setara dengan dewa pedang yang legendaris. Kemudian kita berpindah di Ringo, tepatnya di makam abadi. Di sana terdapat Kawamatsu dan Kinemon yang tengah duduk berdua di tangga menuju kuil. Kawamatsu berkata, "Kita akan membangun kuil baru." Kinemon menjawab, "Ya, dari bukit ini mereka akan mengawasi ibu kota bunga, sama seperti sang dewa pedang Ryuma." Kawamatsu kemudian berkata lagi, "Kita akan memakamkan Tuan Oden di sini, dan dia akan dikelilingi oleh para abdinya. Dimulai dengan Yasuie dan semua daimyo lain yang telah berjuang demi negeri ini dan diakhiri dengan Asura dan Izo." Tiba-tiba Onimaru mengaung di samping mereka berdua. Kawamatsu berkata, "Menurutmu kita juga akan mendapat kehormatan dimakamkan di sini suatu hari nanti, Onimaru? Senang melihatmu sehat dan selamat." Dan datanglah seorang dari belakang mereka. Kinemon kemudian bertanya sesuatu. "Kau tidak keberatan, Tuan Marco?" Marco menjawab, "Tentu saja tidak. Tempat peristirahatan terakhir yang terbaik untuknya adalah tanah kelahirannya. Kelihatannya lagi-lagi aku didahului untuk mengucapkan selamat tinggal." Sambil mengelus Onimaru, Kawamatsu berkata, "Kami tahu bagaimana rasanya." Kinemon lalu menyaut, "Tinggal kita yang tersisa. Jika terjadi sesuatu lagi pada para pahlawan kita, kurasa aku tak akan sanggup menerimanya. Mari kita doakan keselamatan mereka." Scene kemudian berpindah di puncak kastil Shogun Wano, yang ternyata Yamato dari tadi berada di sana. Dia merasa sangat lapar, tetapi dia berusaha melawan rasa laparnya. Yamato berkata, "Lapar sekali." "Tidak, aku tidak lapar. Aku tidak lapar. Tidak." Dan tiba-tiba Hiyori datang ke kastil untuk memberitahu Momonosuke bahwa Luffy dan Zoro sudah sadar. Hiyori berkata, "Kakak, kau harus dengar ini. Kau juga Yamato-kun. Luffy Taro-san dan Zoro Juro-san akhirnya mereka sudah siuman." Hiyori berkata seperti itu sambil menendang kegirangan ke arah Momonosuke. Momonosuke kemudian berkata, "Bisakah kau berhenti bersikap tomboy? Meskipun itu tidak sakit." Luffy dan Zoro benar-benar telah siuman. Luffy berteriak, "Daging!" Zoro juga berteriak, "Sake!" Momo, Yamato, dan Hiyori telah tiba di tempat Luffy dan Zoro dirawat. Di sana sudah terjadi pesta makan daging dan minum sake bersama dengan kru bajak laut Luffy di sana. Sambil berlari ke arah Luffy, Momo berkata, "Luffy, Zoro, akhirnya kalian sadar. Daging lain akan segera datang." Perintah Momo pada pelayan. Pelayan di sana sudah kembali datang dengan membawa daging dan juga sake. Luffy berkata, "Ini enak sekali." Tambah lagi, Yamato yang juga berlari ke arah Luffy berkata, "Luffy, kau sudah sadar." Momo berkata lagi, "Luffy, Zoro, sisakan untuk nanti. Aku sudah menunggu kalian berdua sadar agar aku bisa mengundang semua orang di negeri ini untuk pesta besar." Rupanya Luffy dan Zoro tidak mengenali Momonosuke dewasa. Luffy yang tengah dipeluk oleh Yamato dan Zoro yang minum sake semuanya terdiam dan berpikir siapa dia. Belum sempat bertanya, Momo berkata kembali, "Tunggu, apa kalian tidak mengenaliku? Aku Momonosuke." Luffy sedikit kaget. Dia berkata, "Apa? Kau dewasa sekarang?" Zoro lalu menyaut, "Kau terlihat cukup kuat. Apa karena kau memiliki darah Oden? Biarkan aku memukulmu." Momo berkata, "Hentikan itu." Setelah itu Momo berlari dan memeluk Nami seperti anak kecil. Dia berkata, "Oh Nami, mereka berdua menjahiliku lagi. Tolong selamatkan aku." Nami yang merasa kaget dipeluk oleh Momo dewasa meninju Momonosuke dan berteriak, "Lepaskan aku." Momo yang terpental berkata, "Tapi aku masih 8 tahun Nami, meskipun itu tidak sakit." Nami menjawab, "Kurasa benar juga ya." Luffy dan Zoro melihat kejadian itu berkata, "Ya, dia lebih kuat sekarang." Sanji dan Brook tertawa melihat Momo. "Hahaha, selamat datang di masa dewasa Momo. Tidak ada lagi perlakuan khusus untukmu." Yamato kemudian menghampiri Momo dan meletakkan piring di atas kepalanya. Yamato berkata, dia masih anak kecil di dalam, tapi di luar dia sama seperti Oden. Momo kemudian berteriak, "Berhenti meletakkan piring di kepalaku."
Dengan menepuk pundaknya, Yamato kembali berkata, "Kau harus berterima kasih pada orang tuamu karena telah memberimu tubuh yang kuat. Aku yakin kau akan menjadi samurai nomor 1 di negeri ini suatu hari nanti. Aku akan berusaha," ucap Momonosuke. Nami berkata sesuatu pada Yamato. "Yamato, ayo kita mandi bersama-sama sebelum festival. Sumpahmu sudah selesai kan?" Luffy kaget mendengar ucapan Nami. "Sumpah?" Jinbe kemudian menjelaskan pada Luffy, "Di Wano kita mempunyai kebiasaan untuk berhenti melakukan sesuatu sampai doa mereka dijawab oleh dewa." Yamato yang sedang makan dengan rakusnya berkata, "Aku bersumpah untuk tidak makan dan mandi sampai kalian berdua pulih." Luffy kemudian berkata, "Benarkah? Terima kasih Yama bro. Pasti karena itu aku merasa sangat sehat." Jinbe menambahkan, "Kau orang baik." Ternyata ini alasan kenapa di awal tadi Yamato menolak merasa lapar, karena dia tengah bersumpah demi kesembuhan Luffy dan Zoro. Sekarang Zoro merasa aneh dengan tubuhnya, karena setelah pertempuran itu tubuhnya bersih, tidak ada kotoran yang menempel. Zoro berkata, "Aku terkejut, kita sama sekali tidak kotor." Dengan perasaan gembira Hiyori menjawab, "Itu karena aku bertugas untuk membersihkan tubuhmu. Apa itu membuatmu senang?" Hiyori mengatakan dengan penuh cinta. Sanji yang mendengarnya terbakar api cemburu. Sanji bergumam, "Pala lumut, bajingan, beraninya kau." Kemudian Sanji flashback pada percakapannya dengan Zoro. Sanji berkata, "Setelah semua ini selesai, jika aku tidak lagi menjadi diriku, aku ingin kau membunuhku." Kembali ke masa sekarang, Zoro kemudian berkata, "Oh ya, pasti aku sudah kembali dari neraka untuk memenuhi janjiku untuk membunuhmu." Mendengar ucapan Zoro, Sanji berkata, "Aku sudah tidak butuh bantuanmu soal itu." Terlihat mereka berdua sedang adu kekuatan. Kita beralih pada Yamato. Yamato berkata, "Kastil ini tidak punya pemandian campur, jadi aku tidak ikut Nami." Okiku yang juga ada di sana berkata, "Baiklah, boleh aku ikut jika kau tidak keberatan." Panel kemudian berlanjut di pemandian air panas. Semuanya berteriak, "Waktunya mandi!" Di tempat pemandian pria, tanpa diduga Yamato bergabung di sana. Dengan perasaan yang gembira, Yamato mengangkat kedua tangannya dan berkata, "Suhu airnya panas sekali." Luffy menjawabnya, "Ya, ini luar biasa. Setelah kita selesai, ayo berpesta." Dengan ekspresi yang tidak menyenangkan dan kaget, Sanji berkata, "Yamato, kau..." Brock dengan kegirangan berkata, "Yohohoho, apakah ini mimpi?" Di samping panel kita juga diperlihatkan para wanita mandi di pemandian wanita. Meskipun juga ada wanita berbatang sih, mereka semua terlihat sangat senang gembira saat di pemandian. Kemudian kita diperlihatkan warga Wano sangat antusias dalam perjamuan untuk pesta perayaan untuk menyambut kembalinya klan Kozuki. Hal ini sudah wajar mengingat mereka telah menderita di bawah Kaido dan Orochi selama 20 tahun. Scene berpindah di pelabuhan Tokage Udon. Terlihat Franky dan Usopp telah memperbaiki kapal. Franky berkata, "Phew, akhirnya semuanya sudah diperbaiki." Usopp menanggapi, "Ya, mereka sudah terlihat siap berlayar." Jenderal Franky pun juga sudah diperbaiki dan sekarang tampilannya seperti baru. Beppo pun sampai kagum dengan Jenderal Franky yang sangat keren. Kid yang berada di sana berkata, "Jangan terlalu akrab dengan mereka. Kita tidak boleh lengah sampai kita kembali ke lautan dengan selamat." Killer menanggapi, "Aku tidak tahu bagaimana informasi akan tersebar nanti. Pasti bisa kalian pastikan koran akan tahu apa yang sudah terjadi. Dengan lenyapnya dua Yonko, kita akan jadi incaran terbesar." Lo yang mendengar pembicaraan mereka juga menanggapi, "Itu benar, berada di negeri yang tertutup bukan berarti mereka tak akan tahu. Tapi tetap saja itu berarti kita tidak bisa memonitor bagaimana respon mereka nantinya." Beppo pun juga berkata bahwa bounty kapten mereka akan naik besar setelah mengalahkan Yonko. Kemudian Apo dan Number datang membawa berita. Apo berkata, "Lihatlah, bounty yang membuat kalian penasaran itu. Mau intip? Semua ada di sini. Bounty kalian yang baru dan nama-nama orang yang dijuluki sebagai Yonko yang baru," kata Apo sambil menunjukkan koran tersebut. Dan di chapter selanjutnya kita akan diperlihatkan Yonko yang baru untuk menggantikan posisi Kaido dan Big Mom. Scene pun berpindah pada Admiral Green Bull yang sedang terbang menggunakan Mokutonnya. Ia kemudian menerima panggilan dari Akainu. "Sebutkan posisi kalian tepatnya." Green Bull menjawab, "Sudah kubilang Sakazuki-san, aku sedang terbang. Aku bisa melihat Wano di depan."
Akainu membalas, "Jangan bertindak yang tidak perlu. Mengerti Ryokugyu?" Dengan santai Ryokugyu menjawab, Iya sudah tahu, astaga." Apa tujuan Ryokugyu datang ke Wano? Mungkinkah dia akan menangkap kru topi jerami? Ataukah ia akan menghijaukan Wano kembali dengan kekuatan buah iblisnya? Menarik. Dan tanpa diduga scene pun berakhir. Kampret, padahal udah seru loh. Gak apa-apa, kita lanjutkan ketika manga chapter terbarunya sudah rilis. Bagi sobat yang suka pembahasan ini bisa tekan like-nya, dan jika tidak bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten. Dan yang paling penting jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.